Agnes Wulan dalam pendidikan agama Katolik. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kalian akan mempelajari tentang pokok pewartaan Yesus yang terdiri dari beberapa topik, yaitu Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendirilah yang tampil sebagai raja. Pada masa Yesus, ada beberapa paham mengenai kerajaan Allah yang hidup dalam masyarakat Yahudi, yaitu 1. Kerajaan Allah yang bersifat politis. Kerajaan Allah yang bersifat politis ini berarti kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Kemudian yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Artinya, kelak pada akhir zaman, Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Yang ketiga, kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Artinya, mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka, mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang terakhir adalah kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Hari ini kita akan belajar memahami tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Ciri khas dari pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Kerajaan Allah merupakan permulaan pelaksanaan karya keselamatan Allah yang akan menjadi sempurna pada akhir zaman. Kerajaan Allah juga berarti warta pertobatan dan pengharapan. Harapan untuk hidup lebih baik. Meski saat ini kita sering menyaksikan tayangan televisi berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, kemiskinan, dan penangkapan para koruptor yang masih mewarnai kehidupan kita. Sebagai warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan oleh Yesus, yaitu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Dari 8 sabda bahagia tadi, kita melihat bahwa dalam hidup sepenuhnya, kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Memang bukan hal yang mudah untuk memahami misteri kerajaan Allah. Maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Demikian juga Yesus. Dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkannya melalui tindakan. Jika kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi Allah, dan semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin, maka Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin dan berdosa yang selama ini disingkirkan masyarakat. Dengan mengerjakan mujizat, misalnya Yesus membangkitkan anak seorang janda di Naim, Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17, atau Yesus meredakan angin ribut, Matius bab 8 ayat 23 sampai 27, dan masih banyak mujizat-mujizat yang lain. Yesus ingin memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Ia sendirilah Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tetapi ia sendirilah kabar gembira. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, melalui tindakan dan mujizat yang dilakukan oleh Putra-Mu, Engkau telah mengajarkan kami untuk ikut menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun kami berada, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Buatlah kami agar semakin peduli kepada sesama, terutama mereka yang hidupnya kurang beruntung. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Berkah dalam